Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadul karim, al-azzur rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa dabbaral umura bi hikmatih wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sekalian sebuah perniagaan yang akan menjauhkan dirimu dari azab yang pedih, yakni beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta bendamu dan juga jiwamu. Itulah yang positif, yang bagus bagimu apabila kamu sekalian mengetahui. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan ibadah sholat isya, yang kemudian kita lanjutkan tarawih, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang kita geluti dalam keseharian tentu memiliki dampak dan memiliki nilai yang beraneka ragam, tergantung di mana posisi hati nurani ketika beramal dengan amalan tersebut. Dan kita menyatakan bahwa setiap pribadi manusia dan alam raya ini tidak ada lain kecuali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sering kita dengarkan, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kalimat ayat lain, lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah taala as-samawat wal ard, langit dan juga bumi. Jadi tak ada kalimat lain kecuali semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rentetan kalimat yang kami sampaikan tadi mengawali menjadi mukadimah bahwa pribadi kita sekedar singgah beberapa saat di alam dunia, bahkan diberikan penegaskan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kamu sekalian kami sampaikan tentang tijarah, bisnis yang bisa menjauhkan dari azab neraka? Apa? Tu'minuna billah, kau kontak, kau tasdik kepada Allah Ta'ala, kau beriman kepada Allah Ta'ala, dan juga kamu berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta benda yang kau miliki dan juga dengan jiwa pribadi yang kau miliki. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu positif, bagus bagi kamu sekalian yang mau mengetahui. Jamaah rahimakumullah, beberapa saat yang lalu ketika melalui WhatsApp kita temukan sebuah video pendek yang memberikan pengajaran kepada kita semuanya. Seorang pengacara yang dia kaya dan dia sering muncul di televisi, menyampaikan di kendaraan sembari ada dalam mobil, dia menyatakan bahwa banyak orang luar datang ke Bali untuk mencari bahagia. Mereka datang untuk cari bahagia di Bali.
Tetapi saya yang ada di Bali tidak pernah menemukan apa bahagia itu. Apakah ada bahagia yang bisa menjadikan aku merasa bahagia? Apakah saya harus ke Bangkok bertemu kepada rohaniawan, para biksu-biksu untuk beberapa bulan, kemudian aku mendalami tentang agama sehingga aku menjadi bahagia? Kalimat ini diucapkan oleh orang yang memiliki nama, punya kemampuan, kaya raya. Ternyata dia dapatkan itu bahagia. Dan kita pun kadang bertanya, apa sebenarnya bahagia itu? Dalam Islam ada kebahagiaan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, bukan bahagia yang bersifat fana. Sebagaimana ketika kita mendapatkan kendaraan, mendapatkan jabatan, dipuja orang, disanjung, bahagia itu terjadi, tetapi selalu tergantung kepada orang lain yang membuat bahagia yang bersifat fana. Tetapi berbeda dengan bahagia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah di dalam hati orang yang beriman untuk menambah kadar iman dari iman yang sudah ada. Dan itu mutlak milik Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita berpikir bahagia adalah tentang dunia, tentang materi, tentang kedudukan, berarti itu fana. Sekian banyak orang memberi kendaraan yang mewah, bahkan dia beli seberapapun harganya untuk mencari apa? Bahagia. Tetapi fana. Dalam beberapa waktu akan hilang bahagia itu. Tetapi bahagia yang diturunkan oleh Allah akan berbeda dengan bahagia karena tidak terikat oleh apapun, sehingga hatinya tidak ta'alluq bi umuri dunia faqat. Tidak hanya dia tersibukkan dengan kehidupan dunia sampai dia lupa kepada sang pemilik bahagia, sang pemberi bahagia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah mendengarkan kalimat itu, kemudian saya mencoba berpikir dan mencoba mendalami. Ternyata apa yang pernah disampaikan oleh Dennis Lim, seorang pejudi yang dia tergolong bandar judi masih muda, dan dia berperawakan bagus, dan dia muslim, orang tuanya pun penjudi dan sampai merugi. Dia pergi ke Thailand, dia ikut bandar judi dan mendirikan bandar judi kasino, sampai tahu bagaimana cara merubah, cara merombak, cara mendesain perjudian itu. Sampai ditegaskan bahwa tak akan ada orang penjudi yang dia sukses. Bahkan dikatakan, bila penjudi itu mendapatkan uang ratusan juta atau miliaran, apakah dia gembira kemudian pulang? Ternyata tidak. Dia ketika menang ingin berjudi kembali, dan saat itulah dia akan mengalami kekalahan, kecuali apa yang telah direncanakan oleh bandar judi. Di arena perjudian dia tertutup suasananya, tidak tahu siang dan malam, dan bahkan dia pun tidak mesti bisa tidur dalam hidupnya. Sampai dia katakan, apakah akan Anda hidup di sini untuk selamanya? Tidak. Suatu ketika dia membuat YouTube, kemudian mendapatkan seorang ulama Indonesia yang menyampaikan tentang perihal kehidupan. Sebagaimana manusia yang lahir ke alam dunia sudah diberikan karunia, sanggup untuk berdiri, sanggup untuk tumbuh, sanggup untuk berpikir, tetapi dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dan kecukupan. Kemudian jabang bayi yang ada di rahim seorang ibu yang tidak pernah mencari keluar untuk cari rezeki, tetapi rezeki itu datang karena ibunya makan, karena ibunya minum, dan bayi jabang itu tidak pernah keluar untuk mencari rezeki. Siapa yang mendatangkan? Siapa yang bikin skenario sedemikian rupa sampai jabang bayi lahir tak pernah mengatakan, wahai ibuku, ladeni aku, beri pakaian aku, kasih suapan nasi padaku? Tidak pernah. Tetapi Allah telah tentukan bagi seorang ibu yang kemudian dia mendidiknya, menyuapi dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dari prosesi inilah ternyata Dennis Lee yang seorang penjudi yang kemudian sadar diri, dia memasuki kepada keislaman dan mencari ketenangan, dan didapatkan ketenangan itu di dalam Islam. Sehingga kalimat-kalimat hikmah yang dia sampaikan memberikan warna dalam kehidupan, termasuk pribadi kami, untuk menyampaikan kepada para khalayak, jamaah kaum muslimin, bahwa
penderitaan manusia itu dimulai ketika merasa memiliki. Derita kapan terjadi? Ketika merasa memiliki. Itu milikku, itu motorku, itu mobilku, itu karena aku. Semua kalimatnya aku, milikku. Tidak lagi bilang ini milik Allah, itu kepunyaan Allah. Tidak ada. Kenapa? Keakuan dan ananiyah itu mendominasi dalam pribadi ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sungguh hawa nafsu itu selalu memerintahkan, menyuruh kepada bisu, amaratun bisu, perilaku perbuatan yang jelek, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka ketika ada kalimat bahwa menderita itu terjadi ketika merasa memiliki, maka ketika kita merasa memiliki apapun yang kita miliki, ketika dipisahkan kita menderita. Salah satu sepeda motor misalnya, jamaah yang hadir hilang, bagaimana perasaannya? Tentu yang merasa memiliki akan merasa sedih, yang lain hanya berkata kasihan. Tetapi ada salah satu yang bilang justru kita bersyukur. Kenapa? Allah sedang mengujimu. Loh, memangnya barang yang telah kau miliki atas namamu akan diuji bahwa itu bukan milikmu. Maka dikatakan ada seorang ibu yang pernah ikut taklim, kemudian dia membeli kendaraan bermotor, kemudian dibawa ke taklim, tiba-tiba hilang. Dia tentu mencarinya, tetapi tidak ketemu. Lantas apa yang disampaikan? Dia bersampaikan kepada Allah, ya Allah, titipan engkau yang kau berikan kepadaku telah hilang, dan ini yang menentukan hilangnya adalah qadarmu, takdirmu. Karena merupakan takdir, saya tidak boleh mengingkari. Karena rukun iman yang keenam adalah amantu bi qadari khairihi wa syarrihi, yakni mengimani kepada takdir positif maupun takdir negatif. Tetapi berbeda dengan orang yang merasa memiliki, itu milikku, ketika aku hilang maka aku terasa tidak nyaman. Tetapi bagi orang yang mengatakan itu miliknya Allah, maka ketika hilang aku kembalikan kepada Allah, sang maha penentu segala ketentuan. Maka kalimatnya, penderitaan dimulai ketika merasa memiliki. Dan siapapun yang mengejar tentang itu, dia tidak pernah akan bahagia. Mengejar demi hari, demi waktu, sampai dia terlenakan, tak sanggup datang ke rumah Allah, tak sanggup beribadah karena kesibukan. Dan kesibukan itu tidak akan membawa kebahagiaan. Bahkan sibuk itu pun tidak mengantarkan kepada derajat tertinggi di hadapan Allah Ta'ala, karena tidak ada kalimat fi sabilillah. Jamaah rahimakumullah. Kalimat yang ketiga, ketika kau diuji, sebenarnya kau sedang dicabut dari semua masalah. Ketika kamu diuji, sebenarnya kau sedang dicabut dari semua masalah. Kok bisa demikian? Betul. Diuji, kendaraanmu hilang, kau akan merasa sedih. Tetapi ketika ada orang bilang, kenapa bersedih ibu? Kendaraanku hilang. Aku sudah upayakan sedemikian waktu untuk mengumpulkan harta, untuk beli itu, tetapi hilang barang yang kucintai. Ibu, pesan seseorang temannya, ketahuilah bahwa ibu itu sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Loh, bisa begitu? Lahir ibu tidak membawa apa-apa, dan kepulangan ibu ke alam akhirat pun tidak membawa apa-apa. Baju ibu, muka ibu, perawakan ibu, suami ibu, anak ibu, harta ibu, semua ditinggalkan. Dan tidak menjadikan derajat anda itu naik di hadapan ilahi ketika tidak ada at-tijarah ilallah, tak ada jual beli kepada Allah Ta'ala. Maka ketika ibu itu kemudian menyadari, oh benar, ternyata aku sedang diuji. Betapa hilangnya barangku terasa sedih, tetapi ketika aku memasuki wilayah itu, ternyata miliknya Allah, aku semakin bahagia. Hari demi hari, tidak lagi hatinya terpendam, terikat, ta'alluq kepada wilayah itu, tetapi terbebaskan, huriyah, dia merdeka. Kenapa? Semua titipan alam dunia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kedewasaan yang kita butuhkan. Dalam bahasa Jawa saya sering sampaikan, ibu bapak, kita bertambah hari, bertambah usia, tansoyo tambah dino tambah tua, ning durung mesti awake dhewe tambah dino tambah temuwo, begitu. Maka kalimat temuwo lebih identik saya gunakan untuk memiliki kedewasaan dalam beragama, bukan lagi hanya berasumsi kepada amalia yang bersifat dohiriyah,
tetapi sikap ruhaniyah kita harus memiliki kedewasaan dan kita menerima atas segala ketentuan yang Allah tentukan. Semua amaliyah dunia tak ada lain kecuali ilallah, minallah, ma'allah, wa ilallah, dari Allah, bersama Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir dalam majelis ini senantiasa diselamatkan oleh Allah taala dengan cara menerima segala ketentuan. Apakah tidak boleh kami memiliki barang? Tentu boleh, tapi kepemilikanmu itu tidak abadi. Dan bila kau pasrahkan atas nama Allah, maka ada hak-hak yang harus kau berikan kepada fuqara wal masakin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semuanya, melaksanakan amal ibadah pada kesempatan malam hari ini, dan peribadatan kita merupakan liqah kepada Allah taala dan menjadikan bahagia di dunia wal akhirah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.